Mereka meminta penyidik segera melimpahkan perkara Roy Suryo ke pengadilan dan melakukan penahanan terhadap Roy Suryo karena berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. Dapat alasan yang cukup untuk dilakukan penahanan. Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dilancarkan rezekinya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Lengkapnya berkas perkara menjelang persidangan untuk mentersangkakan kubu Roy Suryo CS teman-teman memang sudah di depan mata. Terlebih dengan pernyataan dari pihak kepolisian yang menyatakan kalau berkas mereka sudah lengkap dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung teman-teman, untuk selanjutnya menetapkan P21 dan melakukan persidangan terkait tuduhan fitnah yang dilayangkan oleh kubu Roy Suryo CS kepada Pak Jokowi, serta kabar penahanan yang akan dilakukan bagi kubu Roy Suryo CS. Kesannya membuat sosok Roy Suryo dan Dr. Tifa ini makin panik, makin gelagapan setelah mendengar beragam pernyataan-pernyataan menohok yang dilayangkan untuk mentersangkakan mereka teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan beberapa tayangan berikut ini. Jadi kalau kita ingin membuat sesuatu hal, salah semua. Polisi salah, lapor salah, semua salah. UGM yang mengeluarkan memverifikasi salah. Pak Jokowi yang berkuliah salah, temannya salah. Nah ini kan contohnya kan. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan keinginannya. Kita nggak bisa entertain semua orang. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan sama Pak Refli ini kan adalah yang sudah kita diskusikan berbulan-bulan. Dari mulai kita membuat aduan, laporan, penyidikan, kemudian penetapan tersangka P19 dan sudah memenuhi apa yang disampaikan dalam P19. Jadi saya pikir fakta-fakta itu sudah secara gamblang. Jadi kalau tadi lantas ada hal-hal yang disampaikan, menurut saya itu, saya tadi mencoba untuk memakai ilustrasi-ilustrasi, itu adalah halusinasi-halusinasi yang disampaikan, dan saya menyampaikan pada forum ini dan harus meluruskan forum ini karena yang dirugikan itu masyarakat. Masyarakat. Kenapa saya bilang yang dirugikan masyarakat? Karena masyarakat jadi bingung. Bayangkan, kita kan harus percaya dong kepada negara. Negara sudah melakukan proses, melakukan semua hal sampai dengan penetapan tersangka dan pemenuhan unsur-unsur yang diperlukan dalam delik yang disampaikan pada pasal yang disampaikan. Mengenai masalah ITE, tadi dibaca, kita bisa dengar, di review aja. Ada perubahan, ada editing dan sebagainya. Seakan-akan apa yang disampaikan itu adalah asli. Kenapa? Dikatakan yang ditunjukkan itu asli dan itulah palsu. Kan gitu, padahal kan nggak pernah dilihat sama Mas Roy mengenai ijazah aslinya. Kok bisa dia bilang itu palsu? Maka ada potongan, itu sudah kita bahas panjang lebar. Dan pihak penyidik sudah menyajikan itu berkali-kali di berbagai forum. Terakhir, sepengetahuan saya itu ada di dalam gelar di 15 Desember tadi yang disampaikan sama Pak. Di situ dilihat fisiknya sama semua. Ya, fisik ijazahnya. Ijazah. Keluar dari situ menjadi soal baru. Wah, palsu dan sebagainya. Hari ini ada kebenaran, ditolak. Karena kita ingin apa yang kita sampaikan aja benar. Contohnya ada orang minta RJ, mengatakan saya lihat asli. Ya, nggak hanya satu orang. Ditolak karena tidak sesuai dengan preferensinya. Saya nggak mau, ini harus terus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Refli tadi menurut saya adalah akrobat. Ya, kenapa saya bilang akrobat? Ya boleh saja kita bisa menyampaikan hal-hal ke publik, tapi jangan sampai disesatkan. Kenapa saya bilang disesatkan? Penetapan tersangkanya ada kok. Gitu loh. Kenapa saya bilang ini akrobat? Karena apa? Karena yang disampaikan ini kan tinggal kita buktikan. Tadi sampaikan, sesungguhnya yang takut si A, si B, si C. Aduh, Pak Jokowi dari awal sudah menyampaikan, dia menyayangkan, Pak Jokowi menyayangkan. Sebelum kita buat laporan, kita sudah memberikan informasi terbuka, somasi terbuka, jangan, stop. Sebelum ini masuk pun, itu ada aduan. Masih di eksamen tadi kan disampaikan, ada laporan nih, terkait yang berlanjut nih, fenomena baru nih.
Seharusnya karena itu adalah AI, maka harus ada unsur mengenai ITA yang disampaikan. Saya nggak tahu ya, saya nggak ikut masuk di situ, saya nggak mau mencampuri. Tapi kami juga melakukan verifikasi, apakah orang-orang yang di dalam bukti yang kita sampaikan itu adalah orang yang kita buat aduan dan laporannya. Kan dicek, dipanggil. Apakah digunakan haknya untuk menjawab sebagai silahkan. Gitu loh, Bang. Singkatnya, ini persoalan sudah di ujung. Maka episodenya adalah, yuk kita buktikan. Sederhana itu. Masalah nanti teman-teman di sini merasa, kenapa begini, kenapa begitu. Ya, boleh-boleh aja. Tapi yang ingin saya sampaikan dengan sebaik-baiknya adalah Bapak sudah menyampaikan secara publik, saya akan datang kalau diminta. Saya akan sampaikan. Masalah tadi disampaikan bahwa harusnya kan dengan tadi Bang Azam bilang harusnya dikasih, itu mungkin pada waktu ditunda atau berapa kali nggak pernah hadir, Bang. Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, Bang? Juga begitu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa, Bang, menuding sesuatu. Kalau merasa punya negarawan, nggak usah sampai begitu, Bang, lah. kan udah dibilang aja lah, dipilih rakyat, semua fasilitas dari rakyat, gaji dari rakyat, apa yang kurang sih? Rakyat yang minta. Yeah. Apalagi sekarang pasal 17 itu sudah dianulir, di-keep. Yeah. Pasal 18 ayat 2 itu sudah harus menunjukkan gitu loh ya. Belum lagi putusan 105 gitu loh. Bapak hadir MK. sebagai warga negara yang memiliki hak. Semua orang yang difitnah, even agama pun melarang. Itu lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Sehingga apa? Ya terusin aja, kalau mau berdebat dan sebagainya silakan aja, tapi kita akan fokus pada persoalan ini. Saya setuju dengan Bang Refli tadi bilang, kita fokus aja ke substansi. Iya. Tinggal kita support aja. Nanti kita lihat. Kan seperti itu. Ini sederhana sekali persoalan ini. Jadi buat saya malam ini saya harus luruskan tadi yang disampaikan sama Pak Refli, bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya sudah terbukti. Kenapa saya bilang sudah terbukti? Karena sudah ada penetapan tersangka. Terima kasih, Bung Sandi. Berdasarkan info yang kita dengar bahwa penyidik di Polda Metro Jaya sudah melaksanakan tahap 2, artinya perkara dinyatakan lengkap. Ketika perkaranya sudah dinyatakan tahap 2 sudah lengkap, maka tahap berikutnya adalah pengambil alihan kewenangan dari kejaksaan, dari kepolisian. Berkas-berkasnya diambil, kemudian termasuk tersangkanya akan diserahkan oleh kepolisian kepada kejaksaan. Inilah pentingnya pengawasan publik. Ada apa dengan kejaksaan? Mereka kan sudah tahu aturannya. Ketika tahap 2 dinyatakan sudah lengkap, atau bahasa umumnya sudah P21, berkasnya dinyatakan sudah lengkap, maka seharusnya dalam waktu yang sangat dekat, seharusnya mereka mengambil alih proses hukumnya, ya kan? Termasuk berkas-berkas yang diserahkan oleh pihak penyidik pada polisian Polda Metro Jaya, bahkan termasuk juga kepada para tersangkanya. Seharusnya ini kan menyangkut waktu ya, berapa lama sih sebetulnya? Kalau kita melihat bahwa perkara ini sudah dinyatakan lengkap tersebut, seharusnya ketentuan itu kan mengatur. Maka seharusnya di bawah 30 hari atau 28 hari, 14 hari ke bawah, itu harus dilakukan namanya itu ketika sudah terima berkas dari kejaksaan, dari kepolisian, termasuk yang diserah terimakan juga adalah para tersangkanya. Maka sekarang kan kita belum mendengar kapan serah terimanya dari kepolisian kepada kejaksaan. Nah, sekarang hanya baru dinyatakan lengkap, belum ada namanya P21 atau serah terimanya. Nah, tahap yang harus dilaksanakan mereka adalah serah terima berkas dari kepolisian kepada kejaksaan, termasuk penyerahan tersangkanya. Sekarang kan belum. Maka kita dorong kalau memang ini dinyatakan sudah lengkap, seharusnya mereka serah terimalah cepat-cepat gitu. Tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun
yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Daryanto, kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan tadi Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak asli itu asli apa tidak. Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada, semua juga nggak ada ijazah sana tua. Kan sesuai dengan keterangan bahwa penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, di bawah masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi, saudara. Mestinya ada. Iya. Berarti pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, siapa para kuasa hukumnya, ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya? Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat, Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu. Enggak, masalah ini Pak, kalau saya tangkap dan bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat, saya setahu saya juga staf ahli Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat itu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke kesepakatan ini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya. Siapa? Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya, dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi, ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena software yang keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta maaf. Jangan yang kedua dulu, yang pertama dulu, Anda bersedia minta maaf? Bersedia
kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke. Masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Haryanto Sudadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda Roy Suryo silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan lainnya bersama cucu. Tidak harus ahli. Artinya tidak Selama ahli yang berkompeten. Tadi Roy Suryo sampaikan saya ahli fotografi, kamu bukan. Sekarang dia sampaikan yang tidak ahli aja bisa memenangkan Nobel. Bukan, tapi jadi punya, memang selalu kontradiktif. Ini ngaco nih. Apa yang orang disampaikan punya Roy Suryo konyol. itu dia bantah sendiri tuh. Tapi punya dia bantah pengakuan. sendiri. Kalau Tadi nggak ada disampaikan pengakuan, punya nggak kayak keahlian gini, ini, ya. punya nggak keahlian ini. Kalau nggak Udah, kalau nggak saya sih apple to nggak usah- apple. nggak usah Tapi tadi banyak disampaikan ngomong, tadi nggak ya. ahli bisa jadi Nobel. Nah ini yang maksud saya, Iya. bagaimana kita bisa Dia- percaya dia seorang bisa Roy menjadi Suryo ahli yang setelah itu dia selalu diakui. kontradiktif dengan Ini apa nggak yang usah- menjadi saya nggak usah terlalu banyak argumentasinya ngomong, gitu. foto ini udah berbicara. Kadang A, Dia nggak punya kadang apa-apa. B tuh. Ya, dia nanti nggak punya dia bilang, apa-apa. dia bilang nanti kalau nggak Apa-apa. ahli nggak apple to Keahlianmu apa apple coba? gitu loh. Tuh Keahlianmu sekarang apa bicara coba? keahlian. Tadi Lah, bicara kalau nggak ahli aja lah, bisa jadi makanya Nobel. keahlianmu apa coba? Gitu loh. Jadi Mas Semar, masa sampaikan kita ke rakyat. ikuti rasional yang sakit. Apanya? Ini Apa akalnya pengetahuan udah ilmu nggak apa? sehat. Tapi Anda sendiri percaya polisi kan? Sangat percaya. Kalau misalnya dilibatkan lagi BRIN dan UI, sangat percaya. nggak Jadi percaya. ketika polisi Anda harus tahu nggak metodologi yang digunakan oleh lembaga uji forensik independen? Ya, sekarang begini ya. Bukan begini ya. Saya mau nyampaikan begini ya. Apa yang menjadi domainnya penegak hukum? Domainnya ahli silakan dilakukan. Kalau kita itu kan bicara apa yang menjadi kegelisahan publik nih. Kan gitu ya. Kita sebagai masyarakat kok gini amat ya. Ini Roy Suryo pakai alat telitinya ternyata fotokopian kok bisa ngomong soal ijazah Pak Jokowi palsu. Ya Kan mana fotokopian? gitu loh. Mana fotokopian? Jadi Nyebut istilahnya salah. alat ukurnya itu Nyebut istilahnya bukan salah. ijazah asli, tapi menyatakan palsu. Itu saja sudah tidak nyebut tidak bisa istilahnya masuk salah, akal. bukan fotokopi. Yang kedua, Ya kan, ketika konyol memang banget. ini proses hukumnya sudah Udah, berjalan, cetek banget ini. menurut saya Kacau. memang harusnya kita itu berdiri sama-sama untuk menyongsong proses peradilan ini dengan apa yang kita jadi tadi punya. omongannya itu aja. Ya karena memang Udah itu. muter-balik-balik Karena itu tadi aja. kalau Seledon Nah, ditanya, diksinya nanti sangat diterima nggak? terbatas. Ya kita lihat kan gitu ya. Diksinya sangat Jadi terbatas, jadi memang sangat tidak akan kudet. konsisten tuh Ya, karena tidak, sejak itu juga nggak bisa kita jawab sekarang. Kita Harus jawab tunggu sekarang. nanti, kan? Betul gitu loh. Cuma begini, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus sama-sama percaya bahwa kita punya mekanisme hukum. Institusi. Kepolisian Hukum. percaya, oke. Kemudian lembaga yang diajukan Mas Roy, BRIN dan UI, oke kan? Oke. Nah, Kalau sekarang dukung dia, kalau enggak oke. ya enggak, gini sekarang kita sepakat bertiga mau enggak? Misalnya nih, Ya, saya saya jurnalis Iya ya, dong, Anda saya masyarakat, juga. Iya. beliau yang kemudian Iya. mengajukan uji forensik. Iya, setuju Kita nggak? minta lembaga itu tentukan aja dulu metode assessmentnya apa. Satu, ya kan, orang-orang yang terlibat siapa? Approve, oke. Termul tidak dia. Nah itu kan nggak ketahuan nanti. Iya. Afiliasinya kemana? Nah, setelah itu disetujui semua, ya kan? Baru uji. Baru lakukan uji. Setuju. Ya kan? Nah, Iya. kalau itu dilakukan, Anda masih yakin? Setuju. Oh, Berapa yakin. persen? Kalau itu yakin ya. Ya makanya kan kalau itu semua ya nanti 99,9% kita setuju. Setuju, tapi kalau hasilnya kemudian tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Bukan. Dari orang-orang yang terlibat aja, nanti akan ketahuan. Ya, saya nggak yakin dia sih. termul nggak ada afiliasinya. Enggak. Semua orangnya independen. Kalaupun Anda tidak setuju Makanya misalnya kita Mas Roy, lihat. itu diganti misalnya. Kalau sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Contohnya gini. Itu Pengadilan Negeri Solo misalnya ya. Itu ketika kemarin mau menguji Pak Taufik, ya. Kemudian ternyata tiba-tiba hakimnya itu dulu yang sudah terlibat dengan kasus itu dan minta diganti ke kepala PN. Akhirnya diganti dan akhirnya sekarang eksepsinya Jokowi nggak diterima. Itu membuktikan
Kalau ada orang itu kalau ada afiliasinya, Ya. dia pasti terlibat. Ya, Dan artinya sekarang bisa kan? jalan. Nah, oke, Iya. artinya kita juga harus percaya itu bisa Iya. dilakukan dalam Betul, kasus harus ini. dilakukan. Nah, kalau semua sudah sesuai dengan kriterianya Iya. Mas Roy, ada percaya. Percaya, insya Allah percaya kalau Ya. memang itu benar-benar nanti clear ya Ya, orang-orangnya. termasuk orang-orangnya, pokoknya Iya. kalau Anda nggak setuju diganti gitu kan? Iya. Nah, kalau semua sudah diikuti dan hasilnya tidak sesuai Pasti keinginan Anda, hasilnya akan menyatakan itu palsu. Pasti. Kalau jujur sesuai ilmu pengetahuan. nah kan nggak boleh Anda katakan Bisa. sekarang begitu, orang belum dilakukan uji forensik. Kalau itu Pasti. sama aja nggak percaya Kalau proses, kalau itu tidak sesuai orang dengan keinginannya. yang benar-benar memiliki Gitu loh. pengetahuan, Memiliki benar-benar pengetahuan memiliki apa? research yang baik. Coba. Seperti Lisa contohnya. Iya. Learn Nggak Intelligence ada. Service System. Ini Karya sesuai dengan UGM. kemampuan, Iya. Itu karya UGMII. Yang datanya masuk itu Iya, iya. UGM. Oke, itu sudah. Akhirnya Ya, itu udah hasilnya berarti- loh, memang sebentar. dilakukan karena itu terbukti. Mas Roy merasa Terbukti punya palsu. keahlian sebagai uji Ya, forensik. betul. Anda bisa melakukan uji forensik nggak? Bisa, teman kan saya posisinya nggak mungkin kan besok. Oke, Jadi harus ada orang itu lain. yang membuat Anda kemudian meyakini bahwa ini Harus orang lain. oke. Iya, Oke. itu Saya harus aja udah. Itu Ya, clear, saya harus kan? menutup ya. Oke, Dok. Tapi Saya- akan kemana arahnya kira-kira? Ya. Ya, saya begini ya. Pertama kita kalau tadi saya disampaikan Roy Suryo itu terus yang diulang-ulang karena memang hanya proses hukum lah, peradilan lah yang menentukan. Itu satu. Yang kedua, Roy Suryo itu tidak punya dasar yang kuat ketika melakukan penelitian. Itu kedua. Ketiga, Dasar yang ketika kuat seperti apa Ya, maksudnya? ya, dan orang bukan ijazah aslinya Pak Jokowi yang diteliti Orang kan nggak gitu loh. punya ngerti teknik. Bagaimana Ya, itu ya. mau Ya, nggak dianggap apa-apa, dasar yang kuat Mas, nggak ya? apa-apa, kita hormati Iya, setiap iya dong. pendapat, Itu oke. asumsi saya. Nggak Ketiga, ngerti. selalu Ini nggak berusaha ngerti. mendiskreditkan Iya, orang, nggak ngerti. merendahkan orang. Padahal satu Pengetahuan republik juga nggak tahu ngerti. bagaimana Roy Suryo ketika menjadi Menpora. Apa itu ngatur? Dia bawa panci dan Wah, ini lain-lain. apa Nggak usah Kayak gitu loh. jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Enggak, maksud Itu, saya kamu tuh semua nggak publik ngerti. tahu Nggak kan ngerti. gitu loh. Kamu tuh Tidak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya ketika menjadi Menpora. Ini ngapain ditampilkan? Berebut kursi dalam pesawat. Jadi maksud saya balik ke kasus sebenarnya ini. publik juga tahu Balik ke kalau kasus Roy ini. Suryo itu kelasnya seperti apa Misalnya gitu. dominan dan nggak ngerti apa-apa. Lihat aja wajahnya Gitu, udah enggak jelas dong. nggak ngerti Ya apa-apa. udah. Jelas lah. Nah, jangan suka main merendahkan fisik dan orang karena pribadi. Memang publik pun tahu Nggak usah kalau Roy Suryo itu direndahkan rendah aja, kan udah. gitu loh. Kamu itu Roy nggak Suryo ngerti itu apa-apa, dipandang rendah udah. juga Oke, sama publik. sekarang kalau ternyata hasilnya tidak Gitu. sesuai dengan yang Anda harapkan, apa yang akan dilakukan? Langkahnya apa? Kita akan terima apapun hasil yang diputuskan Kualitas dalam ya, proses kayak gini. peradilan oleh institusi negara. Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus percaya itu. Oke, Apalagi meski mau kemudian dipercaya. dinyatakan itu palsu. Iya, gitu loh. Ya, Silakan palsu, gitu loh. udah, ya udah. Gitu loh. Jadi apapun Pasti itu. Nah, palsu dah. jawab besar kita akan gitu loh. Pasti Karena palsu kita lah. tidak mau lagi melakukan debatable yang nggak Iya. guna kayak gini nih. Iya. Ini Pasti debatable selesai nggak sudah guna, ya, berhenti di selesai situ gitu ya. loh, berhenti. Nah, Oke. harusnya pihak Roy Suryo dan kawan-kawan juga kalau punya akal sehat, dia harusnya juga percaya akan institusi negara yang sudah memutuskan itu nanti gitu Iya, loh. iya. Pertanyaan saya sederhana, Mas. Ya. Ya, kalau tadi kan kesimpulannya udah nih kesimpulan. Iya. Skripsinya Sudah ada saja tidak kesimpulan? ada. Udah. Oh, karena ini penelitian kami lakukan dalam buku Jokowi White Paper. Oke. Yang itu sudah 701 halaman. Udah jelas kausa primanya adalah Jokowi. Iya. Kemudian Iya. gambar-gambar ini kan yang ada. kesimpulan dari Anda Ya. dan teman-teman Oh, iya. kan. Ini Kenapa sangat tidak dibukukan. menunggu kesimpulan dari tim uji forensik yang independen yang Anda minta tadi yang sudah disepakati semua persyaratannya? tim uji Forensik harus forensiknya ikutin salah. kesimpulan Oh, ini. enggak kan sesuai dengan orang-orang dan Oke, kemudian metodologi kita yang lihat, Anda inginkan. Makanya kita lihat nanti. Heeh. Kalau tim uji forensik nanti menentukan, bisa nggak yang namanya skripsi yang tidak ada lembar pengesahannya itu ternyata dikatakan Iya. itu Loh, murni. sekarang skripsi Itu lagi. konyol. Enggak ijazah aja Loh, dulu. makanya tidak mungkin ijazah itu terbit, Mas. Tanpa Kalau skripsi. tanpa skripsi. Betul. Logika sana, Nah. kecuali orang nggak sekolah. Ya, ya. Oke, Itu bisa. saya lah. sederhanakan. Saya harus Ya. closing nih, Mas Roy. Ya. Kalau ini tolong Si paling sekolah. sebentar Iya. gantian. Ya, Anda Kalau nggak harus sekolah ya kayak Anda gini, harus ini bersiap jatuhnya. juga Aduh, menerima Si paling sekolah hasil bisa yang tidak nyanyi sesuai lagu dengan Indonesia keinginan Raya. Anda, ya kan? Dan kalau itu Paling terjadi, sekolah, langkah paling apa yang akan jawab. sebentar toh gantian. Iya, ini bisanya ngomongnya itu nih termul Ya udah, ini. Itu ya, kan Mas Roy jawab. konyol nih ya. Seandainya Gitu, ya ya. tidak sesuai Mungkin dengan di keinginan sekolahnya Anda, belum langkah ada apa yang akan nyanyi ditempuh Indonesia Raya berikutnya? ya, kalau Wah, kita langkah kan itu belum harus nyanyi, kan? harus kemudian kita challenge kalau itu ternyata agak benar Mau kan. ke lembaga mana lagi? Apa? Kalau misalnya hasil dari lembaga Nggak ada, independen dua makanya itu. kita lihat nanti apa yang ada itu benar apa enggak ya. Kalau itu mah enggak benar, Ya, ya udah mau kita kemana? challenge. Ya enggak usah, Si tahu paling rakyat sekolah. Indonesia juga udah tahu. Berarti Ya. selesai dong. Iya, makanya sebenarnya kami itu udah selesai.
dengan terbitnya buku Jokowi White Paper, itu sudah kesimpulannya udah jelas. Makanya sebentar lagi bukannya Jokowi, ini ada anaknya yang sekolahnya aja nggak jelas itu juga itu target berikutnya. Oh, bukan target, memang sudah ada penelitian dan sebentar lagi terbit. Kayaknya ada program kerjanya ya, abis bapaknya anaknya. Karena jangan sampai Indonesia itu ya kemudian ditipu selama 10 tahun seperti kemarin dan ditipu lagi tuh ke depan apa? Makanya sudah dicanangkan mati akan ada 2019. Baik, kan Bapak-bapak, saya harus akhiri karena ini bukan persidangan ya. Ini diskusi. Biarkan penonton yang kemudian akan menilai seperti apa. Anda berdua punya hak yang sama ya sebagai warga negara. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya. Terima kasih Pak Mardiansyah, Mas Roy Suryo, terima kasih ya Mas Nurul. Pemirsa, saya akhiri sampai di sini diskusi kita. Jangan. Nah itu ya guys ya, bagaimana pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.